Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Alami gejala berat COVID-19. Ustadz Abdul Somad siapkan warisan untuk anaknya. Nafas sudah pendek. Hingga kini Indonesia masih mengalami pandemi COVID-19. Rupanya Ustadz Abdul Somad juga mengalami gejala penyakit tersebut. Diakui Ustadz Abdul Somad, ia pun sempat mengeluh lantaran tulang-tulang di tubuhnya serasa ingin patah. Hal itu diungkapkan Ustadz Abdul Somad saat dirinya merasakan gejala COVID-19. Dilansir dari palembang.tribunnews.com, diakui Ustadz Abdul Somad, gejala tersebut dirasakannya saat ia baru kembali dari luar kota. Gejala yang dialami UAS, sapaannya tersebut termasuk kategori cukup berat. Salah satu gejala yang ia rasakan adalah kehilangan indera penciumannya. Bahkan menurutnya, indera penciumannya hilang saat mencium bau buah durian. Hal itu diungkapkan Ustadz Abdul Somad di kanal YouTube Musyawarah belum lama ini. Dalam ceritanya itu, Ustadz Abdul Somad bahkan mengira dirinya akan meninggal dunia. Saya pernah menyangka mati ketika saya tiba-tiba pulang dari luar kota, kata UAS. Tak hanya itu, bahkan UAS menggambarkan tulang-tulangnya seperti mau patah. Sampai di rumah semua tulang-tulang ini rasanya mau putus. Tapi dipasang mau dicopot, ditusuk-tusuk jarum. Durian dicium tak ada baunya. Disitulah saya merasa durian itu tak enak sama sekali, sambung UAS. Dilansir dari palembang.tribunnews.com, meski mengalami gejala, sayangnya Ustadz Abdul Somad mengaku tak langsung melakukan pemeriksaan. Ia hanya yakin betul gejala tersebut adalah paparan virus corona. Saya tidak pernah periksa, padahal ciri-ciri itu ada, kata UAS. Bahkan saking parahnya gejala tersebut, ia sampai menulis surat wasiat untuk sang putra semata wayangnya, Mizyan Hazik Abdillah. Selain meminta putranya yang diasuh mantan istri untuk masuk pesantren, lalu menjadi penghafal Al-Quran, UAS juga berharap didoakan ketika sudah meninggal. Saya ambil kertas, saya tulis pesan, wahai anakku, kalau aku mati jangan kau ke dukun. Kau mesti mentauhidkan Allah. Kau kirimkan Al-Fatihah, kau doakan aku mesti sekolah masuk pesantren penghafal Al-Quran. Karena saya sangka hari ke-9 dan ke-10 napas sudah pendek sekali, kenang UAS. UAS mengaku tak ada obat-obatan khusus yang diminumnya. Ia hanya mengkonsumsi obat anjuran Nabi Muhammad SAW, yakni madu. Begitu beberapa hari saya minum madu. Lalu kemudian saya minum vitamin C pagi, petang, siang, hingga sehat sampai sekarang, ujar UAS menambahkan. Ustadz Abdul Somad gelar resepsi pernikahan. Setelah 2 tahun menyandang status duda, akhirnya kini Ustadz Abdul Somad telah kembali menikah. Pernikahan Ustadz Abdul Somad ini tampaknya dilakukan pada Rabu 28 April 2021 lalu. Di kediaman pengantin perempuan di Jombang, Jawa Timur, sore hari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Adapun sosok istri Ustadz Abdul Somad merupakan seorang gadis berusia 19 tahun bernama Fatimah Az-Zahra Salim Barabut. Jarak usia antara Ustadz Abdul Somad dan Fatimah Az-Zahra pun terpaut jauh, yakni 24 tahun. Meski begitu, perbedaan tampaknya tak membuat Ustadz Abdul Somad ragu untuk menikahi Fatimah Az-Zahra. Selang sebulan dari akad nikah, Ustadz Abdul Somad pun menggelar resepsi pernikahan. Resepsi pernikahan Ustadz Abdul Somad itu digelar pada Kamis 20 Mei 2021 di Universitas Darussalam Unida Gontor yang berlokasi di Desa Demangan, Kecamatan Siman, Ponorogo. Humas Pondok Modern Darussalam Gontor, Taufik Afandi mengatakan, tahapan resepsi acara pernikahan tersebut dimulai dari pagi hari hingga sore hari. Tamu dari resepsi pernikahan Ustadz Abdul Somad dengan Fatimah banyak yang dari luar kota dan beberapa diantaranya adalah pejabat. Taufik menegaskan pernikahan tersebut digelar secara tertutup
dan hanya undangan yang diperkenankan masuk ke area pernikahan. Nah, selain gedung Unida, pihak keluarga juga telah menyewa Hotel Unida Inn yang juga berada di Komplek Unida Bogor. Akad nikah Ustadz Abdul Somad dengan Fatimah sendiri telah dilaksanakan di rumah mempelai wanita di Kecamatan Paterongan, Jombang, 28 April 2021. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.